Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ulan Desa Putri dari 2018C. Saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya pada mata kuliah e-learning. Di sini kita akan membahas tentang framework pada jurnal tersebut, lalu analisis perencanaannya, lalu interface. Dan di sini jurnal yang pertama yaitu pembelajaran e-learning berbasis Jamilo pada pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Frameworknya pada jurnal ini, framework yang digunakan adalah berbasis Jamilo. Misi dari Asosiasi Jamilo adalah untuk meningkatkan pendidikan di seluruh dunia dan untuk memastikan pengembangan perangkat lunak Jamilo sebagai produk sumber terbuka yang membantu mengurangi kesenjangan digital antara negara kaya dan negara miskin. Lalu di sini ada analisis perancangannya. Yang pertama ada tahap perencanaan, di mana materi yang disampaikan berupa teks dan gambar. Metode pembelajaran menampilkan teori pada proyektor, ceramah, dan diskusi. Proses pembelajaran belum sepenuhnya kolaboratif daring. Lalu di sini ada tahap yang kedua yaitu tahap desain. Ada 4 yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan yang ketiga tahap pengembangan, di mana tahap pengembangan dibagi menjadi beberapa tahapan. Di antaranya mengembangkan learning, melakukan uji validasi ahli, lalu revisi, dan melakukan uji praktisi terhadap peserta didik. Lalu di sini ada interface-nya. Pada bagian interface-nya memiliki beberapa pilihan menu seperti yang tersedia pada menu utama, menu pengembangan, dan menu masuk. Dan di sini ada tampilan halaman utamanya, yaitu ada daftar, mari bergabung 5 daring, dan tampilan halaman course-nya. Selanjutnya, pengembangan dan implementasi e-learning menggunakan model dan Vicon untuk pembelajaran pemrograman web di SMK. Framework-nya. Pada jurnal ini, framework yang digunakan adalah berbasis model dan Vicon. Model adalah sistem manajemen pembelajaran yang berguna dan fleksibel dan menambah pengalaman belajar online. Vicon juga dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran dan memfasilitasi diskusi kolaboratif. Lalu selanjutnya itu ada analisis perancangannya. Yang pertama, perencanaan ada beberapa poin. Yang pertama, menentukan ruang lingkup kajian, mengidentifikasi karakteristik siswa, membangun batasan, merencanakan pembelajaran, lalu menentukan sumber-sumber. Selanjutnya, hasil desain. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis konsep dan tugas yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, hasil pengembangan produk. Adapun fasilitas yang tersedia pada pembelajaran dengan menggunakan portal e-learning diantaranya adalah forum diskusi, chatting, latihan, tugas kuis, serta tes hasil belajar atau uji kompetensi online. Lalu interface-nya di sini pada pengembangan e-learning ini memiliki warna yang tidak mencolok dan membuat mata merasa nyaman. Selanjutnya, antarmuka sistem e-learning berbasis web. Framework-nya pada jurnal ini menggunakan web teknologi basis web learning. Pada dasarnya adalah data information technologies. Teknologi ini juga sering dipakai pada pendidikan jarak jauh, dimaksudkan agar komunikasi antar murid dan guru bisa terjadi dengan keunggulan teknologi learning ini. Lalu ada analisis perencanaan. Yang pertama, requirement analysis dan specification, lalu design, 3 coding, 4 testing, dan terakhir maintenance. Di sini ada interface-nya. Pada pengembangan ini sangat terstruktur dan tidak menyulitkan pengguna dalam mengaksesnya. Ini adalah tampilan halaman utamanya, halaman wajibnya, lalu data mahasiswanya, dan tampilan data pengajarnya. Lalu selanjutnya pengembangan aplikasi sistem e-learning pada seluruh mata kuliah dengan menggunakan
PHP dalam rangka peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Framework-nya yang digunakan adalah berbasis web atau PHP. Sistem ini akan melakukan perubahan dari metode pembelajaran konvensional menjadi berbasis PHP. Dalam sistem pembelajaran berbasis PHP ini, bahan ajar yang diberikan merupakan kombinasi berbagai media dari komputer, gambar, dan teks. Lalu analisis perancangan. Sistem informasi e-learning sekolah tinggi ilmu komputer dibuat untuk kalangan sivitas, kampus, dan untuk dosen. Cara menggunakan tinggal login yang sudah didaftarkan oleh admin, kemudian mengakses aplikasi browser web, Firefox, Chrome, dan lain-lain dengan mengakses URL dan melalui IP komputer server dari jaringan lokal. Di sini ada interface-nya, yaitu pada pengembangan e-learning ini sangat terstruktur dan tidak membutuhkan kebutuhan mahasiswa. Nah, di sini ada tampilan login-nya, lalu ada tampilan untuk pengiriman tugasnya dan sebagainya. Yang selanjutnya, pengembangan aplikasi web e-learning untuk pendidikan anti korupsi menggunakan model. Pada tahap ini, framework e-learning adalah berbasis model. Tujuan penyerta ini adalah untuk mengembangkan produk aplikasi web e-learning menggunakan LMS model. Analisis perancangannya ada tahap analisis, ada tahap desain, tahap pembuatan, lalu tahap penyerapan. Interface-nya pada pengembangan e-learning ini memiliki pilihan yang ditawarkan pada aplikasi dan tampilannya cukup sederhana. Lalu di sini ada tampilannya, yang pertama itu pilihan yang ditawarkan. Lalu ada penggunaan modelnya. Selanjutnya, pengembangan konten e-learning menggunakan desain sprint pada mata kuliah manajemen kelas. Framework-nya yaitu yang digunakan desain sprint. Desain sprint efektif karena akan melibatkan pengguna dalam proses. Jika sprint dibandingkan dengan metodologi lain, desain sprint menghasilkan hasil yang lebih cepat antara yang dibutuhkan Anda dan hasil yang dapat sesuai dengan harapan Anda. Selanjutnya ada analisis perancangan. Yang pertama, understanding adalah ketika semua ide dihasilkan. Selanjutnya, iterasi delivering adalah mengidentifikasi semua ide yang mungkin dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, iterasi memutuskan atau ide terbaik. Yang keempat, iterasi di mana harus diubah menjadi prototype. Yang kelima, iterasi yang terakhir, valid prototype akan diuji ke user untuk mengetahui feedback mereka tentang e-learning ini. Interface-nya ini merupakan tampilan metodologi desain sprint lalu testingnya. Dari desain sprint ini akan dihasilkan 7 video dari 7 kontak berbeda dengan user adalah mahasiswa. Video learning selalu diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk lulus dari satu kuliah menjadi itu menunjukkan pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, pengembangan e-learning sebagai media pembelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi mahasiswa SMK. Framework-nya yang digunakan adalah model yang learning manajemen sistem yang berguna untuk membangun kelas atau kursus online yang dapat diikuti oleh siswa di seluruh dunia. Lalu di sini analisis perencanaannya adalah yang pertama ada tahap front-end analysis digunakan untuk menjembatani kesenjangan. Lalu ada tahap analisis audien, yaitu mengidentifikasi siswa. Selanjutnya tahap desain, yaitu langkah awal menyusun project schedule. Selanjutnya tahap development, mulai dari pemetaan link dalam flowchart, memeriksa desain halaman web, melakukan review. Yang terakhir, tahapan evaluasi formatif dengan tujuan untuk mengetahui mutu atau kualitas dari media yang telah dikembangkan. Selanjutnya, interface. Hasil dari pengembangan berupa e-learning berbasis LMS model yang dilengkapi profil sekolah, panduan penggunaan media untuk guru dan siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar identitas siswa, materi pembelajaran, penugasan, latihan uji kompetensi, soal remedial, dan soal pengayaan. Lalu di sini ada pengembangan model e-learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Framework-nya adalah yang digunakan bermodel research and development.
Metode ini berguna untuk mengembangkan, menyempurnakan, dan memfasilitasi produk tertentu dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan pembelajaran. Analisis perancangannya ada dua di sini, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Di mana tahap perencanaan ini di dalamnya mencakup tujuan pembelajaran, aktivitas yang akan dilaksanakan, serta materi yang hendak disampaikan. Dan tahap pelaksanaannya yaitu melakukan pendaftaran terlebih dahulu, setelah itu proses pendaftaran online, lalu pengerjaan kuis. Selanjutnya di sini juga ada aktivitas pembelajarannya, dan selanjutnya evaluasi pembelajaran, hasil belajar uji coba terbatas, dan hasil uji coba model secara luas. Nah, di sini juga ada tampilannya. Langkah-langkah model research dan development-nya. Lalu juga ada langkah-langkah pelaksanaan research dan development, di mana studi pendahuluan itu di dalamnya terdapat studi literatur dan lapangan. Lalu juga ada perencanaan dan pengembangan model. Di dalamnya ada perencanaan model dan pengembangan model. Dan yang selanjutnya ada uji coba model, di mana ada uji coba lapangan terbatas, revisi model, dan uji lapangan lebih luas. Lalu interface-nya, penelitian yang dilaksanakan telah menghasilkan sebuah model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa, yaitu model pembelajaran berbasis e-learning yang telah dimodifikasi. Nah, ini tampilannya. Tampilan dari interface-nya. Mungkin sekian dari saya. Banyak maaf dan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.